Udah itu gawatnya begini, kawasan yang tadinya hutan bakau di situ ada berapa puluh hektar, jadi perumahan, jadi perluasan pelabuhan, peti Ya. kemas. Ketika itu dibabat hutan-hutan bakau itu, resapan air tidak ada, melimpahlah ke kampung kami. Iya. Dan itu terjadi 3 tahun belakangan ini. Ya, nggak pernah saya mengalami banjir. Saya dari 2009 di situ, nggak pernah mengalami banjir museum ini sebelumnya. Tapi 3 tahun belakangan ini ampun, dan makin hari makin parah. Mungkin kasus ini menjadi penghubung ke wali kota yang baru. Nah, itu Bang Jaya lah tanya. Nggak masuk Bang, nggak masuk kepikirannya. Nggak masuk kepikirannya itu Bang. Hah? Nggak masuk kepikirannya itu. Yang nyata-nyata aja kesawarnya nggak selesai. Nah, Dokter Ikhwan, tadi saya ingin kembali kepada kota Cina tadi itu. Ya, tenggelamnya itu apakah karena rob atau apa, supaya lebih apa sedikit pemahaman. Jadi begini. Oke. Pertama saya katakan hasil penelitian arkeolog Prancis, ya, dan itu sudah ada publikasinya. Sebentar lagi akan terbit buku tebal tentang kota Cina. Hasil penelitian mereka 6 tahun, dari 2010 ke 2016. Baru kemarin selesai analisisnya. Temuannya sangat padat. Per meter perseginya itu, temuan arkeologisnya sangat padat. Mereka mengangkat lebih dari 200.000 tembikar dan keramik yang sekarang disimpan di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Kesimpulan dia satu, tidak ada kota yang lebih padat di Asia Tenggara selain kota Cina. Tingkat kepadatannya, karena di areal yang 30 hektar itu, penduduknya sangat padat dan dinamis temuannya. Jadi itu dari abad 11 sampai ke abad 16. Ya. Dan itu adalah pendatang-pendatang India tadi. India belakangan datang lagi kan, Cina ini, si Chenggotan ini kan datang dengan pasukannya ini. Ya. Orang Tamil, orang Jawa juga masuk, karena kita menemukan juga sekarang keramik ada tulisan aksara Jawanya. Jadi ini kota kosmopolitan yang sangat ramai pada zamannya. Tidak bisa ditandingi, Barus pun kalah dari segi kepadatan temuan. Jadi kota-kota di Jawa tidak bisa menandingi kota Cina ini dari segi kepadatannya. Ini adalah kota yang sangat padat di dunia pada waktu itu. Kan dahsyat ini. Kalau ini wali kota mau mendengar ini ya, katanya kan dia bangga. Oh, rupanya aku menjadi wali kota di tempat ada warisan dunia. Kalau sampai ke situ, cuman kata Bang Jaya nggak nyampe ke situ. Kan ini jadi masalah ya. Bang Halis tuh. Jangan lagi Pak Jaya. Pertanyaannya kan ini kenapa ditinggal? Ya. Karena begini, karena kota yang sangat ramai, efisien karena di muara sungai, marah tetangga-tetangga, terutama Aceh. Aceh sebagai negara superpower pada waktu itu tidak menginginkan ada pelabuhan-pelabuhan lain di luar Aceh. Ini soal politik nih. Iya. Jadi serang katanya. Serang. Itu buku kapan terbitnya? Kalau yang Mackinnon sudah terbit. Kalau yang Daniel Peret ini sedang masuk cetak. Ya, sedang masuk cetak. Tetapi kalau buka archival jurnal-jurnal internasional, masukkan aja kata-kata kota Cina. Tapi masih jangan kota, jangan double ini. Ini kan baru yang saya robah nih. Kota biasa dan Cina biasa. Situs Science itu ratusan artikel ilmiah. Jadi gini, Bung Jalis, diserang. Arcanya 4 yang ditemukan, 2 hancur, potong tangannya, kepalanya hilang. Ya kan? Jutaan keramik yang ditemukan di situ hancur. Ya. Candinya juga dibakar. Ya, candi-candinya. Dan itu serangannya 2 kali. Dari mana tahu 2 kali? Karena di candi-candi itu ditemukan puing, bakaran bekas kayu-kayu yang dibakar, dimasukkan di laboratorium, pembakarannya kapan, didapat 2 angka yang berbeda. Jadi artinya begini, setelah diserang dan dibakar candi-candi itu, kemudian ditinggal oleh penyerang, kemudian dibangun lagi. Setelah dibangun lagi, dibakar lagi. Karena ditemukan 2 umur yang berbeda dari pembakaran puing-puing candi. 2 kali serangan keberapa itu? Itu abad ke-13 kali diserang. Yang berikutnya kira-kira 200 tahun setelah itu diserang lagi. Di sini kan nggak ada Islam. Maksudnya tidak ada makam Islam. Tapi kira-kira 6 km dari sini ada situs Kota Rentang. Itu Islam, Aceh, Pasai ada di situ. Sehingga dibangunlah sebuah hipotesa, kota Cina diserang oleh pasukan-pasukan dari Pasai. Patungnya Hindu dan Buddha, ya. Hindu, Buddha dan Siwa. Ketiga-tiganya dihancurkan.
Maka diduga bukan dari komunitas ini yang menghancurkan patungnya sendiri. Tidak Ya. mungkin Buddha menghancurkan patungnya sendiri. Jadi kan begini, ada yang namanya Ibnu Batuta. Ibnu Ya. Batuta pergi ke daerah Pasai. Dia ketemu Sultan Pasai. Itu dicatatnya di dalam bukunya. Bukunya udah ada di Gramedia diterjemahkan. Rislah Ibnu Batuta. Dia jumpa Sultan Pasai. Sultan dari mana? Ini kita bereskan dulu kampung wilayah-wilayah yang belum Islam, yang masih nyembah-nyembah berhala, kata dia. Ketika itu kita baca, teringat hancur-hancur lebur kota Cina ini. Jangan-jangan Pasai yang menyerang ini sampai 2 kali diserang gitu, ya. Tetapi tujuannya harus diingat, ini bukan agama, bukan serangan kepada agama, tetapi mematikan pusat perdagangan yang menjadi saingan dari Aceh. Kenapa begitu? Murah. Di kota Cina ini murah komoditi. Kenapa? Karena dari sungai itu langsung. Ya, kemenyan kapur, ya, yang kita sebut kapur barus yang kemarin itu, yang kapur sebetulnya damar, itu kan dari pegunungan Bukit Barisan, tidak ada di Aceh. Karena tidak ada di Aceh, jadi murah di sini kan, karena 1 kali jalan aja. Yang di Aceh sana transit dari beberapa pelabuhan, sehingga harganya mahal di sana. Oleh karena itu kota Cina ini sangat efisien, ya, dekat dengan hutan apa itu, yang sekarang Taman Nasional. Berarti kan ada gajah, ada cula badak, ya. Ada kulit harimau yang memang dibutuhkan untuk pengobatan-pengobatan. Jadi pantai timur itu pelabuhan yang paling efisien dan bertahan lama itu kota Cina ini. Makanya harus diserang ini. Dia mengganggu perdagangan di Aceh. Jadi 4 kali lah dia diserang. Nah, jejak-jejak serangan, jejak-jejak bakarannya itu semua saya simpan di museum ini. Jadi ada bekas lampu candi itu, kalau dibakar dia meleleh, dia lampu itu dari logam jatuh ke batu bata. Jadi lempengan batu bata, logam yang nempel ke batu bata itu ada di museum, menunjukkan bahwa itu memang dibakar karena batu itu kita dapatkan di candi. Dokter, kalau setelah kota Cina ini tenggelam begitu kan waktu itu kan berikutnya kan adalah ekspedisi Belanda untuk meningkatkan perkebunan tembakunya. Apakah kota Cina ini ikut terkena enggak? Enggak masuk dia. Karena ini udah di ujungnya tanah 600, batasnya kan tanah 600. Oh begitu. Ya enggak subur lagi ini untuk itu. Tetapi tahun 70-an masih ada pohon-pohon pohon buah-buahan, kelapa masih ada. Kalau sekarang nggak ada lagi, hancur semua kena rob tuh. Ya. Tahun 70-an masih ada permukiman penduduk. Kalau begitu apa yang tadi Bang Halis? Pertanyaanku sekarang, setelah itu dia dibakar, ya Cinanya kapan masuk? Oh, waktu dibakar itu sudah mulai masuk dia. Ini kan ini coba baca, bisa dibaca nggak? Cheng Ho, Laksamana Cheng Ho, ini 4 kali mengunjungi kawasan ini dari tahun 1405. Oh, iya. Ini ada bacaan nih, 1405. Oke. 4 kali dia datang ke Haru, dia bikin di situ Haru. Haru itu yang 60 km, 6 km dari dekat ini. Jadi keramik dan uang dinasti Ming ini banyak sekali ditemukan di sini. Sehingga memang kawasan ini didatanginya di abad-abad 15. Tadi kan dia abad 11 nih udah ada. Ya kan? Ya. Jadi kemudian kita hubungkanlah dengan kapan Pasai ya masuk ke situ. Udah itu begini, di Kelumpang tadi ada kuburan Raja Pasai baru kita temukan. Kuburan rajanya. Sultan Pasai ditemukan, jaraknya cuma 3 km dari kota Cina ini. Di ladang PTP. Ya, ditemukan Sultan Pasai yang hilang dari Pasai. Jadi teman-teman yang di Pasai sana mencari kuburannya. Tidak ketemu, tapi koin dari Sultan Pasai itu ditemukan di sana. Dalam catatan mereka, silsilah, ada Sultan Pasai yang nggak ditemukan kuburannya. Tahun lalu ketemu di Kelumpang. Loh, kok bisa kuburan seorang Sultan Pasai ditemukan di Kelumpang dekat Amparan Perak? Apa ini artinya? Rupanya hipotesa kita kemudian kita bangun, kawasan ini sempat menjadi kawasan Pasai. Jajahan Pasai. Pasai. Ya. Bang Bahar, Ya. aku pernah menulis tentang ecoregion Tanah Deli. Jadi yang Tanah Deli ini kan dari Sungai Ular sampai ke Sungai Wampu. Itu ada dari segitiga yang terdampak dari letusan Gunung Toba. Gunung Toba ini anak-anak kecilnya kan Gunung Toba ya. Gunung Sinabung Sribaya. Meletus Toba pertama itu naiklah Sribaya.
babak kedua muncul Sinabung, yang ketiga kan Putu Bukit. Jadi ya ecoregion Tanah Deli ini itu dari mulai Sungai Ular sampai ke Sungai Wampu. Nah inilah daerah-daerah yang tadi pasirnya banyak, tadi di situ dia muncul dari gunung turun semua ke bawah. Dan satu lagi aku pelajari dari waktu aku buat novel aku itu, ternyata di daerah kita ini yang terkait dengan Aceh lah, daerah Semelu, daerah Pantai Timur, itu terjadi tsunami abad ke-8, abad ke-12, abad ke-14, abad ke-16. Orang di pantai barat menyatakan itu gergasi laut. Gergasi laut itu istilah terhadap tsunami. Dan kalau tsunami macam kejadian di Aceh kemarin, itu di Pantai Cermin kan kena itu. Aku duga kan tiba-tiba hilang kebudayaan itu kan, berapa kali hilang. Kemungkinan hilangnya itu adalah tsunami. Makanya pasir itu munculnya sampai ke daerah Siombak ini. Dan aku yang sudah duga itu banyak sekali nilai sejarah yang hilang dengan dikoreknya Danau Siombak itu. Dengan terciptanya Danau Siombak. So daerah Siombak ini semua dikorek untuk daerah jalan tol. Dan coba cek dengan penduduk setempat. Apa saja yang ditemukan atau kemudian digali sejarah, apa saja yang ditemukan oleh tukang gali, benda-benda sejarah, dan kemana sekarang perginya. Karena itu 8 hektar itu Danau Siombak itu, 8 hektar kalikan 8 meter, 12 meter, bayangkan berapa volume yang dikorek, apa saja benda yang ditemukan, nggak mungkin tiba-tiba hanya di kota Cina, di daerah pemukiman itu. Nanti kau bikin penelitiannya dulu. Aku masih udah bang, dengan. Udah. Aku udah baca itu semua. Masih tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Ikhwan ini tadi kan. Enggak, gitu. aku menyampaikan bahwasanya yang diteliti sekarang ini udah habis buat sebagian oleh Danau Siombak bang, nggak nyambung lagi. Ya. Itu masalahnya. Yang tinggal di darat yang tinggal ada, kalau yang di danau itu sudah habis itu dia. sana. Tapi sebagai sebuah situs mungkin bisa dibuat bacaan kalau kita punya pemerintah kota yang rapi, menghargai peradaban kota. Dia bilang nanti di atas danau itu, ini danau ini adalah dulu kota kuno. Iya, ya, itu dia. Itu dibuatlah di situ, ya kan? Tapi danaunya dibersihkan dulu. Ini kan persoalannya. 8 hektar itu. Bayangkan 8 hektar kali 8 meter. Ya, tapi sekarang karena apa? Sedimentasi, jadi 40 hektar sekarang danau itu. Meluas dia. Meluas jadi 40 hektar. Jadi kalau nanti Pak Bahar ke Medan, singgah ke Danau Siombak, itu 40 hektar luasnya sekarang. Tak bertuan pula itu kabarnya. Ya. Jadi gini, itu pemborongnya, Pak Charles, itu pemborongnya orang Jepang. Jadi dalam memori masyarakat di situ, orang Jepang itu kemudian nama jalan di situ pun nama jalan Jepang. Jepang ya. Ya, nama jalan Nippon namanya di situ. Saya tertarik dengan kota Cina ini tadi yang sudah tenggelam kan begitu. Kemudian dari awal tadi dokter menceritakan tentang boleh dikatakan kita nih suku yang ada di Sumatera Utara nih punya DNA India. Dan itu mungkin barangkali Kesultanan Delhi banyak menggunakan nama-nama India itu kan begitu. Apakah memang itu keturunannya dari sana kan gitu. Apalagi macam sekarang Pradap apa nama sultan kan gitu. Nah, kehadiran atau habisnya kota Cina nih dengan peradaban munculnya kerajaan Delhi itu berapa lama tuh dokter? Jadi begini, kemudian kan kota Cina ini bertetangga dengan kerajaan Aru ya, Aru yang Islam yang kemudian diduduki Pasai yang jaraknya 6 km dari kota Cina ini. Jadi Aceh ini gusar sekali, dihancurkan, dihabiskan, hidup lagi, dihancurkan, diserang, hidup lagi. Akhirnya dia bilang nggak bisa ini seperti ini. Kita harus utus orang Aceh, Panglima Aceh menjadi Panglima di sana. Itulah Gojah Pahlawan tahun 1600-an, ya kan? Ini nggak bisa ini kawasan Delhi, kota Cina, itu Haru itu kalau kita tinggal bangkit lagi dan itu terbukti di kota Cina. 200 tahun mereka hidup lagi. Jadi pusat perdagangan lagi. Ya. Nah, jadi oleh karena itu Aceh bilang begini, kita utuslah Gojah Pahlawan menjadi perwakilan kita, perwakilan Aceh di Delhi. Nah, masuklah dia di sini, Gojah Pahlawan, dan itu kan leluhurnya Sultan Delhi yang sekarang, Pak Tengku Charles ya. Jadi Gojah Pahlawan ini kemudian bilang, oke, kita wakil. Tapi lama-lama dia bilang,
Ngapain kita berindukkan ke Aceh lagi? Ya, kena dikhianati kan? Iya, ngapain? Gitu, kita ya bikin aja kerajaan di sini. Goodbye lah Aceh katanya. Ya kan? Kemudian supaya posisi dia aman, dia kawinlah sama orang-orang Karo yang ada di daerah dekat rumahnya Pak Edi Rahmayadi, dekat Benteng Putri Hijau. Ya, Deli Tua. Nah, di situ masih ada kuburannya, kuburan Gojah Pahlawan dengan istrinya, salah satu istrinya orang Karo. Ya. Ya. Kenapa? Supaya dia mendapat dukungan dari pedalaman ketika nanti diserang sama Sultan Aceh. Pengkhianat ini disuruh ngawal kawasan ini, kok buat kerajaan sendiri dan nggak setor-setor, nggak lapor-lapor ke kita katanya. Ya kan? Nah, maka dia perlu memperkuat posisi politiknya dengan mendekati orang-orang pedalaman. Disitulah leluhurnya Guru Patimpus dan segala macam kalau mau dicari. Benang merahnya di situ ya. Itu. Dan itulah kemudian turun apa namanya yang 4 suku tadi ya kan. Ada Sukapiring, ada Amparan Perak, ada terbanyak.